Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini, tanggal 3 Mei 2022. Dan dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan sekalian, damai sejahtera bagi umat Tuhan dalam kasih Yesus Kristus. Saya mengajak kita, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu memberi kehidupan bagi kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Wahyu, pasalnya yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Beginilah bunyi firman Allah. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat percaya, kita sudah membuat pilihan untuk percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan keputusan yang telah kita ambil, baik oleh kita sebagai para orang tua maupun anak-anak kita, keluarga kita, itu adalah keputusan yang bernilai keselamatan. Kita tidak sedang salah jalan, apalagi salah mengambil keputusan, karena mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi hidup kita. Itu adalah pilihan yang sangat tepat dan sangat mulia, karena pilihan itu menolong kita, mengantarkan kepada kita ke dalam keselamatan kekal yang sudah Tuhan Yesus Kristus persiapkan bagi kita sekalian. Kita mesti sadar bahwa sebagai manusia yang berdosa, sesungguhnya kita amat kotor di hadirat Allah. Dan ketika kita telah mengalami kejatuhan di dalam dosa, maka kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri. Apapun caranya, apapun usaha itu tidak bisa dapat menolong kita
sehingga kita bisa kembali bersih di hadirat Allah. Kita sudah menjadi pribadi yang kotor, menjadi pribadi yang najis di hadirat Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena kita mempercayakan hidup kita kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karena pribadi yang bernama Yesus Kristus itulah yang telah mengorbankan dirinya, sehingga melalui pengorbanan dirinya hidup kita telah dibersihkan. Jubah kehidupan kita telah dibersihkan sehingga menjadi putih. Dan kita punya kesempatan untuk bisa ada di hadirat Allah dan menikmati baitnya yang kudus dan terus mengalami pemeliharaannya yang bersifat tetap dan kekal untuk hidup kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, kalau kita perhatikan bagian kitab suci di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14 sampai 17 tadi, paling kurang ada 3 keuntungan yang kita peroleh pada saat kita mau menyerahkan diri kita dan mempercayakan hidup kita sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Keuntungan pertama adalah jubah kehidupan kita yang kotor karena dosa itu dibersihkan, dicuci menjadi putih bersih dalam darah Anak Domba Allah, yakni Yesus Kristus. Dengan demikian kita menjadi berguna lagi karena kita sudah dibersihkan. Kita tidak lagi kotor, kita tidak lagi menjadi pribadi yang keji di hadirat Sang Bapa. Kita sudah dibersihkan oleh darah Anak Domba Allah. Ini keuntungan pertama. Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Ingat, kita beruntung karena jubah kehidupan kita yang kotor karena dosa dapat dibersihkan, dicuci menjadi putih dan bersih dalam darah Anak Domba Allah. Dengan demikian, kita berkelayakan untuk bisa ada di hadapan Allah Bapa. Keuntungan yang kedua, bahwa kita punya kesempatan berdiri di hadapan Allah dan melayani Allah dalam baitnya yang kudus. Itu jelas di dalam bacaan firman Allah tadi. Ayat yang ke-15 berkata, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Bayangkan, kita yang karena dosa itu menjadi pribadi yang kotor, tapi karena darah Anak Domba Allah kita dibersihkan, kita menjadi putih bersih dan diberi kelayakan untuk bisa berdiri di hadapan Allah dan melayani Allah di dalam baitnya yang kudus. Dan keuntungan yang ketiga yang kita peroleh, manakala kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita, adalah bahwa
Dia membebaskan kita dari berbagai-bagai penderitaan di saat kita sudah ada di hadapan Sang Bapa dan melayaninya di dalam bait-Nya yang kudus. Kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-16 dan 17 jelas, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini bisa dapat kita alami. Suasana demikian bisa dapat kita alami kalau kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dan keuntungan yang keempat yang kita peroleh kalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah bahwa Sang Anak Domba itu yang duduk di atas tahta itu, yakni Yesus Kristus, Dia akan menutupi kita dengan kemah-Nya sehingga kita ada dalam keadaan yang aman dan nyaman bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, sungguh amat beruntung kalau sekarang ini kita sedang mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Yesus Kristus dan sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Karena itu, kepada saudara-saudaraku yang belum mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, segera ambil keputusan dan menyatakan percaya kepada Yesus Kristus. Karena percaya kepada Yesus Kristus itu kita mengalami keuntungan yang sangat banyak, sangat berarti di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap ada di hadapan Allah Bapa, bahkan hidup bersamanya di dalam sorga rumah Bapa. Jangan terlambat, segera ambil keputusan untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu memasuki hidup kami, menerangi hidup kami, sehingga kami benar-benar tekun dan tetap punya komitmen yang kuat untuk mengikat diri kami kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik di dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini maupun rumah-rumah sakit yang ada di Surabaya, Bandung, Jakarta, Denpasar, di mana saja umat-Mu sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu di dalam kesusahan dan penderitaan mereka. Dan kalau Bapa berkenan, beri bagi mereka pemulihan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga umat-Mu yang dalam berbagai-bagai kesulitan hidup mereka, kesulitan ekonomi keluarga, karena usaha-usaha dan pekerjaan mereka belum maksimal dan belum mendatangkan sesuatu yang berarti untuk kelancaran hidup mereka. Malam ini hamba terus berdoa, kiranya Allah membuka pintu berkat-Mu dan memberkati umat-Mu melalui segala usaha dan pekerjaan mereka, sehingga biarlah mereka terus hidup dan menikmati berkat pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat,
Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Dan lebih khusus lagi kepada umatmu yang ada di jemaat Koinonia, dari lingkungan 1 sampai dengan lingkungan 9. Mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Kiranya Allah terus mengulurkan tanganmu dan memberkati mereka sekalian. Sehingga umatmu sungguh-sungguh terselamatkan dalam kasih karunia-Mu. Juga seluruh umat Tuhan di berbagai tempat di wilayah pelayanan gereja di muka bumi ini, hamba berdoa, pelihara umat-Mu sekalian dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.